Om. Ada pertanyaan dari sejuta umat nih. Rekomendasi pompa low watt, flow besar, awet dan murah dong. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Gini deh. Ini mirip nih. Saya sendiri kemarin yang baca di Tokped juga ada itu, minta mau beli diffuser yang nggak pakai listrik katanya. Ada sih sebenarnya. Ini nih gambarnya nih, sini. Nah nanti dimunculin aja. Saya nggak usah nyebut merek ini. Pompa low watt, flow-nya besar. Ini, ya. Ini pompa low watt, flow-nya besar. Termasuk yang mesin aerator. Sekaligus saja di sini deh. Mungkin belum ke screening tadi. Ada pertanyaan juga tuh di Tokped. Mau bikin aerasi tapi tanpa listrik, ada juga nih pompanya kayak gini ya. Wes lah, ngawur pertanyaannya. Kayak anu itu loh, apa namanya, orang mau nanya yang murah, bagus, awet, wah ini susah. Yang lain. Om, ada lagi yang nanya nih. Yuk. Bagaimana cara menentukan kapasitas UV di kolam koi? Wah, ini lagi nih. Cara menentukan kapasitas watt ya biasanya jadi patokan teman-teman semua tuh. Untuk di kolam koi gitu. Ada yang menghitung dari jadi watt versus dengan volume air ya. Ada yang macam-macam lah. Semua punya patokan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya menentukan kebutuhan UV untuk di kolam koi itu dari beberapa sisi. Contoh nih, kolam indoor dengan outdoor pasti berbeda karena intensitas sinar matahari yang masuk itu berbeda. Nah, terus kalau kita pakai patokan yang ada di kardus tuh adalah salah satu UV yang cukup jadi andalan kita juga. Itu kan ada tuh sekian watt, misalnya ya 16 watt itu untuk sekian galon air gitu. Nah, itu sih mungkin bisa jadi benar. Sebentar, ada kendaraan lewat. Nah, bisa jadi benar, tapi karena memang pasar atau pangsa pasarnya dia itu untuk seluruh dunia. Artinya itu mengcover Asia, Eropa, dan semuanya lah ya, seluruh benua di negara kita, di bumi ini gitu. Untuk mengcover seluruh negara yang ada di bumi ini gitu. Nah, kita posisi di Indonesia, khususnya yang dilewati garis khatulistiwa, tentu kapasitas atau intensitas cahaya matahari itu juga berbeda. Yang di Europe sana mungkin pakai patokan itu oke gitu. Tapi kalau di negara kita rasanya berbeda lah ya, jadi harus agak overspec. Nah, memang sih benar UV itu fungsinya selain untuk bunuh bakteri, biasanya ya yang kasat mata karena bakteri itu nggak kelihatan, itu adalah lebih kepada untuk supaya gimana sih air nggak hijau gitu. Jadi beberapa kali juga kami sampaikan sebenarnya kalau air sudah mature, keseimbangan ekosistem itu sudah tercipta, kita nggak usah pakai UV juga airnya sudah nggak akan hijau gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi saya ulang lagi, memang tergantung nih. Biasanya saya overspec karena apa? Asal asumsinya yang di kardus itu adalah mereka nyetak itu untuk mengcover seluruh negara. Artinya bisa jadi yang di kardus itu cocok untuk di Eropa, tapi belum tentu yang untuk di Indonesia karena Indonesia ini dilewati garis khatulistiwa. Kedua, apakah kolamnya indoor atau outdoor, pasti intensitas cahaya matahari juga berbeda. Jadi saya kalau ditentukan untuk sekian ton air pakai berapa watt, apalagi nanti bicaranya adalah merek UV-nya, merek lampu UV-nya berbeda-beda ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Salam dari saya, Tosin Akurat.